اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ya, perbaiki sholat kita, perhatikan betul waktu sholat kita, maka Allah akan bereskan urusan kita dan perbaiki hidup kita. Allah akan jadikan hidup kita bahagia. Allah perintahkan kepada kita semua, wa'mur ahlaka bis-shalah. Ya, perintahkan keluargamu sholat. Kami tidak meminta kamu untuk memberi rezeki pada keluargamu. Justru kami yang memberi rezeki kepadamu. Sehingga kalau kita betul-betul ngajak diri kita sholat, keluarga kita sholat, Allah akan memberi kita rezeki. Nah, rezeki itu bukan sekedar harta. Ya, rezeki itu bukan mal, rezeki itu bukan materi. Rezeki itu maknanya luas. Kesehatan itu rezeki, kebahagiaan itu rezeki, ilmu itu rezeki, anak yang soleh, solehah itu rezeki, punya orang tua yang menyenangkan, yang baik hati itu rezeki, punya pasangan hidup yang bisa kalau dipandang menjadikan jiwa tenang itu rezeki, punya pekerjaan yang mudah, halal, barokah itu rezeki. Banyak makna rezeki dan kuncinya adalah bagaimana kita sholat dan mengajak keluarga kita sholat. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja diturunkan. Tapi ketika Allah perintah sholat, oh tidak boleh ayat turun. Rasulullah dijemput oleh 4 malaikat, dipimpin oleh Jibril menghadap kepada Allah. Kenapa? Ini perintah penting, tidak boleh di SMS. Harus datang jemput ini. Kenapa? Ini perintah penting. Adik-adik tidak puasa tetap Islam. Tidak haji tetap Islam. Tidak bayar zakat tetap Islam. Tapi tidak sholat, kafir kalian. Sholat itu kuncinya surga. Sholat itu tiang agama. Sholat itu kunci kebaikan. Tidak ada sholatmu, tidak ada pintu surgamu. Tidak ada sholatmu, tidak ada tiang agamamu. Tidak ada sholatmu, tidak ada kunci kebaikanmu. Maka sholat adalah fundamental dalam sebuah agama. Pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Hah? Oh, ini penghuni surga sama penghuni neraka baku SMS. SMS-an dia bilang penghuni surga, "Mas bro, bagaimana kabarmu di situ?" "Bah, enggak ada enak di sini. Di blender terus kita di sini. Enggak ada jam istirahat." "Kau di situ bagaimana kabarmu di surga?" "Masya Allah, enak betul. 1 laki-laki, 7 bidadari." Bayangkan Pak, 7. Dan itu bidadari tidak pernah kentut. Seperti istri kita di rumah 7 kali kentut 1 hari.
Nggak pernah kentut. Perawan terus. 7 bidadari. Sampai jam berapa? Terus. Lalu kata penghuni surga, wah enak betul di sini. Penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Boleh. Ya gimana? Penghuni neraka kan kreatif, banyak solusinya. Gimana? Sudahlah, tidak usah cemas. Kami bikin jembatan dari surga, kamu juga bikin jembatan dari neraka. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Kerjalah. Hari pertama hancur juga ini, Ustaz. Aduh. Nasib sial saya ini malam. Uang merah kek. Jauh-jauh dari Sulawesi 10.000. Nah, lalu dia bilang, hari pertama proyek dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai proyek. Sampai di tengah dilihat-lihat di proyek dari surga. Kenapa belum mulai-mulai? Dia teriak lah, ini dari neraka. Mas bro, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Kenapa kau belum mulai? Kata penghuni dari surga, bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia, ada semua di situ. Di sini penghafal Quran aja di sini. Nggak tahu hitung proyek, salah-salah kalkulatornya. Ya, cinta dunia, ya, kurang rasa malu. Mana lagi yang kurang rasa malu? Kalian cewek. Ayo, ibu-ibu hadir di sini, alhamdulillah. Tapi tolong yang paling banyak kurang rasa malunya sekarang perempuan. Mulai dari cara berpakaiannya. Kata Nabi, suatu waktu nanti perempuan berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Yang ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Kan namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung, kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap, dia terbang. 1 jam dikejar, baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung, kau keluar 100.000, kau kejar 1 jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek, kau berdiri saja di pinggir jalan, 15 menit, 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, tadi sudah ada bapak-bapak nih, sekarang nona-nona nih. Silakan Pak Ustadz, ini kan selama ini mampu mengenyam pesan-pesan dakwah dengan lebih cair. Ada lucunya, ada sarkasnya, itu khas Indonesia sekali. Sehingga bisa diterima oleh banyak orang. Pertanyaan Sherly adalah, dari mana Pak Ustadz skill itu Pak Ustadz dapat? Ini yang orang tidak tahu. Saya ini dosen komunikasi. S1, S2, S3 saya itu komunikasi. Di dalam ilmu komunikasi ada disebut komunikasi persuasif. Bagaimana orang dibujuk supaya dia mau ikut dengan kita. Itulah komunikasi persuasif, yang lawannya adalah kursif, paksaan. Ya. Saya melanjutkan Sherly tadi sama Yohana. Ya. Nah, tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat.
ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup perintah ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah bayar zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Nabi dijemput oleh 2 malaikat, kemudian diajak naik, ketemu dengan Allah untuk menerima perintah ini. Kenapa? Karena perintah ini sangat penting. Mas, saya boleh dagang, bayar zakat sambil nyanyi. Saya boleh haji sambil nyanyi. Tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Boleh. Ya, saya bayar zakat boleh sambil nyanyi. Begadang jangan begadang. Kenapa? Sholat tak boleh. Allahu Akbar. Darah muda, darahnya pada batal sholat saya. Kenapa? Inilah puncak penghambaan kepada Allah. Jadi puncak penghambaan kalau saya meraku hamba, sholat. Yang paling mulia dalam tubuh kita, kepala. Adik-adik bercanda dipukul pantatmu masih senyum. Dorong dadamu masih senyum. Tapi jangan bercanda pukul kepalamu. Tak, kau pukul kepala saya pasti saya marah. Kenapa? Harga diri di sini. Tapi ketika kita sholat, anggota tubuh yang paling mulia, kepala, rendahkan seperti kakimu. Kalau saya sudah mulai ini. Oke. Ya, karena kalau saya mau sholat, saya melihat banyak koruptor sholat. Ya. Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP, nggak punya adab. Yang paling enak memang sholat tidak korupsi. Yang paling nyaman memang, paling ideal sholat jujur. Tapi wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Solatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan 2 malaikat. Rakit dan atid. Mencatat yang baik di baik, yang salah salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk. Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah Maha Adil. Maka ditimbanglah nanti. Mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau dia baik amalnya, tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Ustadz, ketika naik haji, naik pesawat. Pesawat itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus gimana dong? Nah, kursi itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus? Nah, bagi orang yang tidak sholat itu, Allah nanti perlihatkan amalnya. Yang ciptakan listrik ini luar biasa amalnya. Iya. Saya bisa dakwah karena ada mic. Iya. Dan mic itu dari orang non-muslim yang ciptakan. Maka Allah nanti pamerkan. Ini kau punya amal. Ini 10 miliar kau punya amal. Mana passwordnya? Mana kuncinya? Kuncinya itulah sholat. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama. Sebuah bangunan, dia bisa berdiri tanpa dinding. Sebuah bangunan, dia bisa kokoh tanpa atap. Tapi ketika bangunan tidak punya tiang, pasti tidak kokoh. Tiang itulah dalam agama sholat. Dia tidak husuk, tidak ada urusan. Allah tidak hitung kamu husuk atau tidak. Kamu datang deh sujud sama saya. Ya. Sudah sholat, idealnya dia bersih. Karena tidak mungkin sholat kalau dia tidak wudhu. Tapi kok ada orang sholat tapi jorok. Buang sampah sembarangan. Itulah keberhasilan setan menggoda kita. Itulah sebabnya kita minta perlindungan kepada Allah. Kenapa ketika melontar 3 jumroh? Orang haji kan melempar 3 jumroh. 1 tiang, 7 batu. Kenapa tidak dikumpul saja itu? 1 kali lempar, tak, tak, tak. Kenapa? Kenapa mesti 3 hari dan kenapa mesti 3 titik? Itu pesan moralnya, melawan setan itu perlu napas panjang. Dengar azan, jangan pikir setan, dia tebar itu. Tidak usah kau sholat, nanti kau tua. Anggaplah pergi sholat, setan menyerah, tidak. Buru-buru kamu, buru-buru. Akhirnya apa? Wudhu tidak sempurna. Anggaplah Anda wudhu dengan sempurna. Setan menyerah, tidak masuk masjid. Tidak usah sholat sunnah, tidak usah sholat sunnah. Prinsipnya setan, kalau dia tidak bisa dikalah, jangan untung. Nah, gimana Mbak Teja? Udah teryakin? Oke.
Yang muda-muda, kalian anak muda, jangan kalian tinggalkan sholat. Hisab tadi ada kita bahas hisab. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, sholat. Pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah sholat. Idza sholahat sholahal amalu kulluh. Kalau sholatnya baik, amal yang lain jadi baik. Idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau sholatnya rusak, yang lain jadi rusak. As-sholatu imaduddin. Tiang. Sholat adalah tiang. Kenapa kubahnya bisa menempel? Kenapa dindingnya bisa kokoh? Karena tiang. Kalau tiang rusak, maka hancurlah rusak. Jaga Dia baik loh, akhlaknya sopan, tapi dia cuma tidak sholat. Bagaimana disebut akhlaknya baik? Kalau kepada Tuhannya yang menciptakannya, yang mencukupi semua rezekinya, yang menutupi aibnya, dia tidak mau bersujud. Tidak ada disebut akhlakul karimah bagi orang yang tidak sholat. Walaupun ke orang baik, ke binatang baik, tapi kalau tidak mau sujud, nah itu tetap tidak termasuk berakhlak yang baik. Nah, 6 ciri orang yang lalai dalam sholat menurut Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau. 1, cirinya yang gak bisa healing sholatnya ya. 1 adalah orang yang berat melaksanakan sholat, malas, beban sholat itu. Pokoknya kalau udah mau sholat itu berat sekali. Seperti yang, tapi yang lain-lain senang. Ya kalau udah hobi, udah nafsu, udah apa, ringan-ringan. Mau pergi kemana, ringan. Mau belanja, ringan. Kecuali udah mau sholat, aja. Seperti ada beban. Nah ini ciri orang yang, maaf ya, ini ciri orang munafik. Orang munafik memang begitu. Sholat itu beban, malas, berat. Sepertinya, tapi yang lain-lain ringan. Ciri yang kedua adalah riya. Dia melakukan sholat demi dinilai orang, demi diketahui orang. Kalau orang tidak tahu, dia cenderungnya tidak mau sholat. Dan dia suka sholatnya itu agar orang lain tahu bahwa dirinya sholat. Riya. 3, senang melambat-lambatkan. Jadi sholat itu dilambat-lambatkan, diakhir-akhirkan. Tidak mau menyegarakan. Padahal kan kita tahu amalan yang paling dicintai Allah, as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Nah, orang-orang yang lalai itu biasanya maunya di akhir-akhir, kan masih ada waktu, kan masih panjang waktunya. Begitulah. Ciri yang keempat adalah cepat sholatnya itu ya. Gesit, tangkas, ringkes, cepat sekali. Kalau yang lain-lain lama, senang main, lama, senang hobi, lama, senang nonton, lama, senang ya, kecuali sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Bacaannya itu tidak ada tumaninahnya. Dan sujudnya itu seperti ayam matuk, seperti burung matuk. Tuk, tuk. Tidak ada tumaninah. Tidak ada kenikmatan dalam menikmati bacaan dan gerakan sholat. Pokoknya tidak ada tumaninah ya. Ciri orang yang lalai dalam sholatnya adalah cepat, tidak tumaninah. 5, ciri yang kelima adalah sedikit ingat Allahnya. Jadi dalam sholat ini justru selain Allah yang diingat ya. Wah, segala masuk dalam sholat dan tidak merasa bersalah. Bahkan kadang-kadang makin panjang bacaan imam, makin banyak itu lamunannya, perencanaannya, segala aja dipikir. Selain Allah, justru Allahnya yang tidak diingat. Selain Allah diingat-ingat. Dan tidak merasa bersalah, biasa saja. Sedikit ingat Allahnya. Memang orang munafik kan ingat Allahnya sangat sedikit. Dan yang ke-6,
tidak suka berjamaah. Jadi beban berjamaah itu. Ini ciri sholat orang munafik begitu. Jadi sukanya sendiri aja, sembunyi-sembunyi, cepat. Jadinya nanti dia tuh sholatnya tuh udah telat, berat, ya, sendirian. Kadang-kadang, tapi masih lumayan lah sendiriannya. Tapi jelek. Ini jangan mengatakan ini baik ya, apalagi bagi lelaki. Sholat sendirian itu kan rugi yang luar biasa. Kemudian cepat. Kadang-kadang, ya saya lagi sholat dulu, sebentar saya sholat. Diumumkan, ringkas, tidak tumanina, tidak mau jamaah, lengkap sudah. Ini dalilnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan ketenangan batin kecuali nurut sama Allah. Dipanggil sholat, ya mangkat. Hanya itu saja jalannya. Kita pengen damai, kita pengen tentrem. Kalau jenengan nggak percaya, tanya sama orang-orang yang nggak sholat, apakah hidup mereka tentrem? Nggak mungkin, mustahil. Ustaz, saya pernah tanya Ustaz, wong ra tau sholat, urip-uripnya ayam, lombok. Nggak mungkin. Allah sendiri yang mengatakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang gak mau beribadah kepada Allah itu pasti hidupnya sempit, gelisah, gak tentrem, gak tenang. Itu pasti Allah yang mengatakan itu. Kehidupan dunia ini sebentar, saudara. Sebentar kehidupan dunia ini. Sampai kapan? Demi Allah, saudaraku, kita ini membutuhkan sekarang laki-laki di sini yang hadir, yang mendengarkan suara saya dan ini mengikuti ceramah kita. Kita membutuhkan sekarang orang-orang mukmin yang imannya iman baja, bukan iman kerupuk. Yang kita butuh ini sekarang ikhwas sekalian dan akhwat di belakang sana yang mendengarkan saya dan mendengarkan ceramah ini, kita butuh iman-iman baja yang kalau malam bangun dari ranjang lawan syaitan untuk sholat tahajud, bukan tidur terus menerus. Kita membutuhkan iman baja ikhwas sekalian dan akhwat sekalian yang pada saat azan ke masjid, sholat, apapun tantangannya. Pada saat musibah datang bersabar mereka. Pada saat jihad dikumandangkan, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh iman yang seperti ini. Ya memang baja apa yang Allah perintahkan, apapun tintangannya, halangannya kita lakukan. Enggak peduli dengan dunia ini, apapun orang mau katakan. Ada seorang yang mengatakan kepada ana, sejak ana tahu fadilah salat isya dan subuh berjamaah ke masjid, ana berusaha untuk tidak meninggalkan dan berusaha untuk tidak telat. Karena dia tahu fadilahnya. Apa fadilahnya? Man shallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia sholat setengah malam. Wa man shallal fajr fil jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Yang sholat subuh berjamaah seakan-akan sholat semalam suntuk. Siapa yang kuat dari jam 8 berdiri sholat sampai subuh? Dia mengatakan gak kuat. Makanya ana paling tidak 2 sholat ini ana jaga, ana dapat pahala sholat tahajud semalam suntuk. Sholat subuh adalah inti dari sholat 5 waktu. Dan dia sangat besar pahalanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan bacaan ayat Al-Quran yang dibaca pada Al-Fajr atau sholat subuh, sesungguhnya itu disaksikan oleh para malaikat. Sholat subuh, teman-teman sekalian, adalah awal absen seorang hamba kepada Tuhannya. Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia berada di bawah naungan Allah sampai hari esoknya. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan dilindungi dari syaitan pada hari itu. Ibadah yang sangat luar biasa. Sederhana, 2 rakaat, beberapa langkah menuju ke masjid. Bangunlah saudaraku, dan sholat subuh berjamaah. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh, khusus subuh disebutkan, berjamaah di masjid, dia akan dibawa naungan Allah sampai subuh besok. Nggak akan celaka, nggak akan diganggu orang, nggak akan diganggu oleh syaitan, akan dilindungi. Dalam hadis yang dikatakan akan dilindungi dari segala keburukan termasuk syaitan. Jaga sholat.
Bagi yang muslim ya, jaga sholatnya. Jangan pernah tinggalkan sholat jika sudah tiba waktunya. Nanti bedanya cuma di masalah berjamaah atau tidak. Satu. Yang kedua, tepat waktu atau menyesuaikan dengan kondisi Anda bekerja. Tapi prinsipnya jangan tinggalkan sholat. Satu. Semakin tinggi sholatnya, semakin diperhatikan kita oleh Allah untuk memudahkan pekerjaan. Jelas? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin nas. Hudan itu petunjuk berkehidupan. Ya, Allah berikan petunjuknya, diterangkan di situ jenis persoalan ini solusinya. Dia nggak baca, tapi nuntutnya tinggi. Ketika diberikan, dia tidak lakukan. Kata Allah, boleh jadi yang membuat hidupmu penuh beban, padahal desain beban itu bukan untuk membebani, tapi meningkatkan kualitas hidup. Engkau tuh banyak mainnya, kata Allah. Padahal kalau engkau ikuti seperti ini caranya, hidupmu mudah. Subuh 4:07, Anda bangun jam 3, tahajud, istighfar. Anda dijamin oleh Allah, saya berikan 4 keistimewaan yang tidak saya berikan walaupun kepada orang yang sholat tepat waktu, sholatnya khusyuk tapi nggak tahajud. Nggak akan dikasih oleh Allah 4 hal ini. 1. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin tahajud, maka karirnya akan saya angkat, saya tempatkan di tempat pekerjaan yang lebih mulia. Orang yang rajin tahajud, kata Allah, saya akan angkat karirnya, ditempatkan di tempat terbaik sesuai dengan maslahat hidupnya. 2. Kalau Anda akan bekerja, maka Anda akan dibimbing oleh Allah untuk memulai pekerjaan Anda. Mau masuk kantor, tiba-tiba di jalan ada kecelakaan. Sebelum lewat, tiba-tiba hati Anda dipalingkan. Jangan lewat situ, lewat yang ke sini. Siapa yang menggerakkan orang itu? Allah. 3. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Anda punya kesulitan, langsung dibimbing oleh Allah keluar dari kesulitan itu. 4. Ini yang hebat. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau di pekerjaan Anda, di karir Anda ada yang jahil, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda, ingin bahkan maaf sekali, mencelakai Anda, maka yang pertama menolong Allah langsung yang memberikan pertolongan tanpa perantara siapapun. If you're struggling to concentrate in your prayer, then remember this one quote from Ibn al-Qayyim, where he said that every person will stand in front of his Lord twice. The first when he stands in prayer, and the second on the day he meets him. And so if the first standing is good, then the second will be easy. But if the first standing is bad, and he's neglectful, then the second will be difficult. Therefore, know that your standing in prayer is the most important thing to determine your standing on the day of judgment. Yang paling berat hukuman Allah kalau orang berbuat dosa, dengarkan yang dijelaskan oleh Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seseorang berkata begini, wahai imam, Anda selalu bahas tentang dosa dan efeknya. Saya ini bertahun-tahun berbuat dosa, tapi saya tidak pernah rasa hukuman Allah. Orang ini berkata begitu. Kata Hasan Basri, sungguh salah penilaianmu itu. Hukuman Allah sudah sangat besar pada dirimu, cuma kau tidak sadari. Orang itu penasaran. Dia katakan, apa hukuman Allah? Saya tidak rasakan, karena gambaran dia hukuman itu adalah siksaan fisik. Apa kata Hasan Basri rahimahullah? Saya ingin tanya, bukankah selama ini kau bermaksiat, lisanmu tidak pernah berzikir kepada Allah? Orang itu bilang, iya. Bukankah tidak pernah kau mengucapkan doa? Iya. Bukankah tidak pernah kau membaca Al-Quran? Benar. Bukankah kau selama ini terharamkan untuk menjawab azan sholat di masjid? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau tertidur tidak pernah sholat malam? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau jadi tidak pernah silaturahim dengan keluargamu? Kau tidak pernah hadiri majelis ilmu? Kau tidak pernah termotivasi bersedekah? Dia mengatakan iya. Kata Hasan Basri, itulah hukuman yang paling berat dari dosamu. Sekuat apapun daya pikir antum ingin mencari sebuah solusi, kalau antum nggak sabar, antum nggak sholat, antum nggak akan pernah dapat al-ma'unah. Al-ma'unah itu apa? Pertolongan yang datang dari Allah. Caranya apa? Sabar dan sholat. Sabar luas ya. Ya bukan berarti antum ini nggak berusaha membuat sebuah metode rumus dalam hidup, tidak. Tapi sabar di dalamnya ada seperti itu. Allah mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Karena yang bisa sabar cuma orang beriman. Ya orang-orang jangan ngomong sabar kalau iman dipertanyakanlah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Demi Allah, sabar dan sholat inilah yang mendatangkan pertolongan al-ma'unah. Kalau imannya sudah baik, dia akan mencari solusi. Solusi dalam agama. Oh ternyata Islam ini ajarkan semuanya. Ma'akmalah hadadin. Sempurna nih agama. Atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku atasmu. Maka jangan sampai kamu gak memanfaatkan nikmat-nikmat ini. Kalau sholat sudah terasa berat, gak khusyuk, tilawah dan murojaah malas-malesan, tahajud dan duha sudah sering terlewat, lisan sudah gak kekontrol, hati kayak mudah marah,
dan kedekatan hati ke Allah jaraknya sudah terlalu jauh, itu artinya imanmu lagi layu, redup, bahkan padam. Dan fatalnya, hidayah itu bisa tercabut. Penyebabnya apa? Pertama, dosa. Kedua, sudah jarang atau nggak pernah ngumpul sama teman-teman soleh lagi, malah berteman yang nggak ingetin kita sama Allah. Tiga, sudah jarang dan malas ikut kajian offline atau online. Keempat, terlalu sibuk akan dunia. Solusinya apa? Istighfar, belajar ilmu agama lagi, banyak baca buku Islami, ikut kajian, dan jangan jauh dari circle pertemanan yang soleh. يا نور على نور ازاي مهجور وانت البلسم لجراح وآلام يا رسالة من المولى تعالى محفوظة. Rizki kita sudah teratur, surga kita yang belum jelas, dan semua apa yang kita nikmati di dunia ini satu saat pasti akan hilang seluruhnya. Maka bertakwalah kepada Allah. Kalau belum mampu berlomba dengan orang baik melakukan amal soleh, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa yang akan datang, nanti kita akan ngerti bahwa ternyata doa, perjuangan, dan lelah kita hari ini mengantarkan pada titik yang sangat kita syukuri. Karena Allah tidak akan menyegerakan sesuatu kecuali itu yang terbaik, dan Allah tidak akan melambatkan sesuatu kecuali pasti itu yang terbaik. Allah yang menciptakan kita, Dia yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka teruslah berdoa, teruslah berjuang, dan berbaik sangkalah kepada Allah atas apa yang Dia tetapkan dan apa yang Dia takdirkan untuk kita. Kenapa sampai sekarang kita masih hidup ya? Ada banyak kawan-kawan SD kita udah wafat, teman-teman SMP udah berpulang, teman-teman SMA sudah meninggal dunia. Kenapa kita yang dipilih Allah masih hidup sampai detik ini? Allah pilih kita hidup sampai detik ini, itu karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertaubat sebelum wafat. Allah masih buka lebar-lebar kesempatan pada kita supaya istiqamah sampai husnul khatimah. Dan Allah masih beri kita kesempatan supaya kita banyak-banyak istighfar, mohon ampun atas semua dosa yang pernah kita lakukan seumur hidup kita. Maka kalau kita masih hidup sampai hari ini, sungguh ini harta termahal yang kita punya. Jangan sia-siakan, perbanyak bekal untuk berpulang. Rasulullah itu target terbesarnya adalah nikmati hal-hal yang harusnya menjadi kenikmatan abadi. Misalnya umumnya orang itu kan bilang bahwa nikmat itu ya makan yang disenengin, ketemu orang yang disenangi, ketemu acara yang disenengin, yang disukain. Tapi itu Nabi mengajarkan kita, nikmat itu ya sholat. Kita bisa bikin analogi, kalau kita punya problem, pasti ingin ketemu orang yang punya kekuatan untuk menghilangkan problem itu. Kalau kita ingin punya hajat, dan ingin solusi, ada solusinya, pasti ingin ketemu orang yang mengendalikan hajat itu, yang bikin solusi. Jawabannya, siapapun makhluk itu pasti punya keterbatasan. Siapa yang tidak punya keterbatasan itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ketika Nabi banyak problem, ketika ada banyak masalah, karena Rasulullah idza hazabahu amrun badara ila sholat. Nabi itu kalau sedang punya banyak masalah, pasti cepat-cepat sholat. Jika dikatakan wasta'inu bisobri wassalah, kamu minta tolonglah dengan konsisten sabar dan minta pertolongan dengan sholat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.